teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Semangat Kuy. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan selamat buat kalian yang telah klik video ini. Itu artinya kalian adalah orang-orang yang produktif yang ingin belajar bersama pada hari ini. Oke, jangan lupa untuk memperhatikan video ini sampai akhir, karena ada sesuatu yang akan dibagikan secara gratis buat teman-teman semuanya. So, tonton sampai akhir ya. Let's check it out. Oke, hari ini teman-teman semua kita akan belajar mengenai pasar oligopoli, terutama di bidang pariwisata. Nantinya kita akan mempelajari pasar oligopoli di bidang pariwisata ini dengan meliputi berbagai hal, mulai dari pengertian, ciri khas, contoh pasar, dampak, dan regulasi. Serta nanti ada bagaimana cara peperangan harga atau persaingan harga yang terjadi di pasar oligopoli di bidang pariwisata ini sendiri. Oke, sebelumnya kenalin namaku Christina Natalia Dewi yang di sini akan membersamai kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan apa sih itu pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli itu sendiri adalah situasi pasar di mana didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang itu besar dan memiliki kendali signifikan atas industri tersebut. Jadi pasar oligopoli ini persaingannya hanya perusahaan-perusahaannya besar itu sedikit, tapi mereka memiliki kendali signifikan atas industri tersebut. Oke, ciri khas dari pasar oligopoli ini sendiri yang pertama, pelakunya itu sedikit, ya sekitar 2-3 atau 5, kemudian membutuhkan modal yang banyak. Jadi ketika kita akan mau masuk ke pasar oligopoli ini, membutuhkan modal yang banyak. Kemudian yang ketiga, ketika akan masuk harus memiliki pembeda yang kuat dari awal sampai akhir. Produk harus memiliki citra yang kuat. Oke, jadi yang poin ketiga ini aku contohkan dengan perusahaan besar motor. Contohnya bukan motor ya, tapi kendaraan, yakni Yamaha dan Honda. Mungkin kalau ke perusahaan Honda itu lebih ke yang irit bensin, mereka lebih berpromosi yang ke irit bensin. Sedangkan kalau ke Yamaha itu lebih yang kualitasnya oke, mesinnya oke, seperti itu. Kemudian yang keempat, membutuhkan iklan, tetapi tidak seintens pasar monopolistik ya. Kita juga pasti tidak asing dengan iklan-iklan di TV seperti iklan Yamaha ataupun Honda ya kan. Mereka memang iklan, cuma tidak seintens dari pasar monopolistik sendiri. Kemudian ciri yang kelima adalah biasanya perusahaan-perusahaan besar dan perangnya itu kualitas benar. Seperti ya kita bisa langsung bisa membayangkan gimana perusahaan itu seperti kayak Honda dan Yamaha itu. Mereka kan memang perusahaan besar dan memang perangnya itu kualitas. Selain itu di pasar oligopoli ini sendiri, penjual adalah sebagai price maker, di mana penjual lah yang menentukan harganya. Bukan menadeh dari pemerintah ataupun kesepakatan bersama. Jadi ini memang penjualnya yang membuat harga sendiri. Selain itu, di pasar oligopoli ini sendiri cukup ditakuti pemerintah karena rentan untuk bekerja sama. Karena ditakutinya karena kalau perusahaan besar itu bekerja sama nantinya akan semakin kuat dan justru akan memonopoli. Nah, itu yang ditakuti oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa mengambil kontrol. Nah, contoh produk dan layanan pasar oligopoli dalam bidang pariwisata ini sendiri, yang pertama adalah agen perjalanan online. Mungkin kita sudah tidak asing dengan aplikasi seperti Agoda, Traveloka, Pergi-Pergi, dan Tiket.com. Mereka sendiri ini memiliki pengaruh yang besar terhadap harga dan persaingan di sektor pariwisata. Mereka memiliki platform yang kuat dan mampu menjalin kemitraan dengan sejumlah besar kemitraan ke perusahaan besar penyedia layanan perjalanan. Perusahaan besar yang mengendalikan sebagian besar penjualan hotel, tiket, pesawat, dan paket liburan lainnya. Mereka memiliki platform yang populer dan mendominasi penjualan online di industri pariwisata ini sendiri. Tetapi di sisi lain, setiap aplikasi atau ya perusahaan besar ini memiliki ciri khas atau kekuatannya masing-masing. Mulai dari Agoda yang pertama itu memiliki banyak pilihan liburan di berbagai negara dunia
dan harus memakai kartu kredit. Mungkin adalah marketing dari Agoda ini sendiri. Oke, yang kedua adalah Traveloka. Traveloka ini termasuk yang terlengkap, mulai dari hotel, tiket pesawat, dan sebagainya itu termasuk yang terlengkap. Kemudian cocok untuk pilihan yang di dalam negeri. Mereka lebih mengutamakan yang domestik atau dalam negeri, serta metode pembayarannya itu banyak. Kemudian perusahaan yang ketiga adalah Pegi-Pegi. Oke, jadi kekuatan atau kelebihan dari Pegi-Pegi ini sendiri yang pertama, gratis point reward, kemudian menawarkan paket perjalanan tematik yakni bulan madu, konferensi, dan kemudian call center-nya itu bisa sampai 24 jam atau standby selalu gitu ya. Oke, kemudian yang keempat adalah tiket.com. Oke, kelebihan dari tiket.com ini sendiri yang pertama, metode pembayarannya itu banyak, dan apabila proses pengembalian dana mungkin tidak sesuai atau bagaimanapun itu, maka tanpa menghubungi customer service. Oke, setelah di bidang agen perjalanan online, kemudian kita akan masuk ke maskapai penerbangan. Oke, industri penerbangan seringkali didominasi oleh beberapa maskapai besar yang mengendalikan sebagian besar jumlah penerbangan internasional. Ya, memang benar. Ini ada beberapa contoh dari maskapai besar, mulai Emirates, kemudian United Airlines, dan Lufthansa. Perusahaan-perusahaan besar ini memiliki jaringan penerbangan yang luas, armada pesawat yang besar, dan kemampuan untuk menetapkan harga. Mereka sering beroperasi dalam kerangka oligopoli dan seperti biasa saling bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Mereka menguasai sebagian besar pangsa penerbangan internasional. Oke, jadi setiap maskapai besar ini juga memiliki kelebihan atau kekuatannya masing-masing. Mulai yang pertama adalah Emirates. Kenyamanan para penumpang saat penerbangan ini sangat diutamakan sekali. Setelah itu juga ada fasilitas yang lengkap dan unik. Kemudian kita masuk ke United Airlines, itu kelebihannya banyak tujuan yang dijangkau, paketnya hemat atau smart combo maksud saya. Kemudian yang ketiga ada Lufthansa. Jika Lufthansa ini lebih mengutamakan yang keamanan itu utama, ya memang semuanya itu memiliki keamanannya masing-masing, namun lebih mengutamakan keamanannya atau teraman, kemudian mengoperasikan penerbangan kargo dan logistik. Ketiga maskapai ini memiliki persamaan atau kesamaan. Yang pertama, mengoperasikan rute perjalanan yang luas karena mulai dari beberapa sampai beberapa benua, kemudian memiliki jaringan penerbangan yang kuat, armada yang besar, serta kekuatan tawar-menawar yang tinggi terhadap bandara dan pemerintah. Oke, kemudian kita lanjut. Contoh pasar produk dan layanan oligopoli dalam bidang pariwisata yakni hotel dan akomodasi. Contoh hotel dan akomodasi yang sudah sampai mendunia itu adalah Marriott International, Hilton Worldwide, kemudian ada Intercontinental Hotels Group atau IHG. Oke, dalam aliansi semacam itu, hotel-hotel anggota mungkin saling mengakui program loyalitas pelanggan ini sendiri. Bisa juga membagi data pelanggan atau bahkan berbagi fasilitas dan sumber daya operasional. Merek-merek seperti ini seringkali memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan dalam menetapkan harga dan mempengaruhi industri pariwisata secara keseluruhan. Oke, kita bahas satu persatu. Dari Marriott International. Dalam Marriott International ini lebih mengutamakan keramah tamahan kepada konsumen, kemudian lebih memenuhi kebutuhan konsumen ini sendiri. Kemudian jika Hilton Worldwide itu lebih ke pemesanannya itu fleksibel sepenuhnya dan kebijakan pembatalan itu bisa sampai 72 jam serta check-in tanpa kontak. Kemudian kita masuk ke Intercontinental Hotels Group atau IHG. Jika di IHG ini lebih mengarah ke hotel keluarga yang khas, kemudian masa enak autentik, serta setiap properti itu memiliki gaya dan karakter sendiri atau banyak seni lah di dalam hotel ini sendiri. Namun, dalam ketiga perusahaan hotel dan akomodasi ini memiliki persamaan. Yang pertama, memiliki merek-merek yang kuat dan dominan dalam kategori mewah, hotel berbisnis, dan hotel dengan biaya terendah. Jadi mereka memiliki pasarnya sendiri-sendiri, mereka sudah atur dengan marketing mereka sendiri supaya bisa disesuaikan dengan budget atau
keinginan dari customer itu sendiri. Kemudian yang kedua, berusaha memperluas jangkauan geografis mereka, dan mereka ini memaksimalkan manfaat pemasaran serta ribuan properti di seluruh dunia. Jadi mereka ini sama-sama ingin menguasai dunia. Kemudian kita masuk ke contoh produk dan layanan oligopoli dalam bidang pariwisata, yakni adalah perusahaan kapal pesiar. Yes. Contoh dari perusahaan kapal pesiar yang sudah mendunia atau kategorikan dalam sebuah perusahaan kapal pesiar yang mewah. Yang pertama adalah Royal Caribbean Group, kemudian ada Carnival Corporation, kemudian ada Norwegian Cruise Line Holdings. Oke. Mereka itu sama-sama memiliki armada kapal pesiar yang besar-besar. Kemudian destinasi perjalanannya itu hingga ke seluruh dunia atau mendunia, dan dominasi dalam industri kapal pesiar. Kelebihan dari perusahaan kapal pesiar dari beberapa perusahaan ini antara lain, yang pertama adalah Carnival Corporation, operator kapal pesiar terbesar dunia yang pertama, dan menggunakan biofuel atau penghematan bahan bakar. Kemudian yang kedua ada perusahaan Royal Caribbean Group, operator kapal terbesar kedua di dunia dengan kegiatannya itu unik-unik, mulai dari nonton bioskop, panjat tebing, studio animasi DreamWorks, itu untuk anak-anak. Selain itu, Royal Caribbean Group ini juga memiliki operator kapal terbesar di dunia dan memiliki 20 kapal dalam pelayaran dan 1 dalam pembuatan. Kemudian kita masuk ke perusahaan Norwegian Cruise Line Holding, yakni operator kapal pesiar terbesar di dunia yang ketiga, yaitu lebih mengutamakan kedesainnya yang klasik dan fantasi, dan di kapal pesiar ini lebih cocok untuk ke kaum muda atau pemuda gitu, seperti kita. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian operator wisata. Dalam beberapa kasus, beberapa objek wisata utama atau tujuan wisata tertentu dapat menciptakan struktur pasar oligopoli ini sendiri. Misalnya di beberapa destinasi populer, hanya ada sejumlah terbatas penyedia wisata atau operator tur yang mendominasi pasar. Mereka dapat mengendalikan harga, mengatur akses ke objek wisata, atau menawarkan paket wisata yang dominan. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan tur dan perjalanan seperti agen perjalanan, operator tur, atau penyedia transportasi wisata dapat membentuk aliansi strategis untuk memperluas penawaran mereka dan meningkatkan daya saing mereka. Aliansi semacam itu dapat melibatkan pembagian sumber daya ataupun penggabungan jaringan distribusi, dan juga untuk berkolaborasi dalam pengembangan produk pariwisata yang lebih inovatif. Oke, kita mulai masuk ke perusahaannya ini. Ada TUI Group, kemudian ada Thomas Cook, dan Abercrombie & Ken. Yang pertama adalah TUI Group, yakni menawarkan karakter penerbangan berjadwal menuju berbagai tujuan di beberapa dunia, mulai dari benua Eropa, Afrika, Asia, hingga benua Amerika. Kemudian yang kedua ada Abercrombie & Ken, dengan pelayanannya yang mewah, pelayanan perjalanan hingga ke tempat yang paling terpencil, dan juga memandu ekspedisi yang terlatih. Jika Thomas Cook ini, kita melihat fakta yang ada bahwa mereka sudah mengalami kebangkrutan dan menutup perusahaannya ini, meskipun dia sudah pernah menjadi operator wisata yang pernah mendunia. Namun, jika dalam perusahaan tidak dapat menyelamatkan nyawa perusahaannya itu sendiri, yang kemudian akan berakhir dengan kebangkrutan atau gulung tikar, dan perusahaan tidak dapat berjalan kembali. Namun, di bidang operator wisata ini, perusahaan-perusahaan besar memiliki persamaan. Yang pertama, mengoperasikan berbagai tur dan paket liburan di seluruh dunia. Kemudian memiliki infrastruktur yang luas dan akses ke destinasi populer, serta kekuatan tawar-menawar termasuk pemasok lokal. Oke, setelah itu kita akan masuk ke penyedia teknologi pariwisata. Kita akan mengenal perusahaan besar di bidang teknologi pariwisata ini sendiri, mulai dari Amadeus IT Group, kemudian ada SEP Corporation, dan ada Travelport.
Kelebihan dari Amadeus IT Group ini sendiri yang pertama adalah layanan perjalanan, perangkat lunak atau komputer dan inventaris, serta kontrol perjalanan yang selalu mereka lakukan atau selalu mereka memadai beberapa kelebihan ini sendiri. Kemudian ada Sabre Corporation, yakni kelebihannya pertama menyediakan akses ke sistem distribusi global atau GDS terkemuka di dunia. Sedangkan Travelport ini lebih ke yang menyediakan cara mudah bagi bisnis untuk terhubung melalui konten yang memang dipersonalisasi ke agensi dan pelancong. Kemudian dari perusahaan-perusahaan ini sendiri memiliki persamaan. Yang pertama, menyediakan solusi teknologi yang penting bagi agen perjalanan. Kemudian yang kedua, maskapai penerbangan dan perusahaan pariwisata lainnya. Kemudian persamaan yang kedua adalah menguasai pasar dengan sistemnya seperti biasa, yakni reservasi, kemudian manajemen inventaris, dan solusi teknologi yang lainnya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pasar oligopoli pariwisata ini. Dampaknya itu seperti apa sih? Oke, pasar oligopoli dalam bidang pariwisata ini dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap konsumen. Oligopoli terjadi ketika pasar dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan besar yang saling bersaing dalam menentukan harga dan menawarkan produk atau layanan. Nah, ini ada beberapa dampaknya. Yang pertama ada keterbatasan pilihan. Dalam pasar oligopoli ini sendiri, jumlah peserta pasar itu sangat terbatas, namun perusahaannya memang sudah besar-besar sekali. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan pilihan bagi konsumen. Terdapat kemungkinan bahwa hanya sedikit perusahaan besar yang menguasai pasar, sehingga konsumen memiliki opsi yang terbatas dalam memilih tujuan pariwisata, mulai dari akomodasi dan layanan pariwisata lainnya, sehingga dari konsumen ini keterbatasan pilihan. Oke, maaf. Kemudian yang kedua adalah kekuatan pasar yang besar. Perusahaan dalam pasar oligopoli ini memiliki kekuatan yang besar yang signifikan. Mereka atau perusahaan-perusahaan ini dapat mengendalikan harga, mengurangi persaingan, dan mempengaruhi kondisi pasar. Hal ini dapat berdampak negatif bagi konsumen karena harga yang ditetapkan mungkin lebih tinggi daripada pasar yang lebih kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya inovasi. Dalam pasar oligopoli ini sendiri, persaingan antara perusahaan cenderung lebih terbatas karena memang perusahaannya itu sedikit, jadi persaingannya juga terbatas. Perusahaan mungkin kurang termotivasi untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Hal ini mengakibatkan kurangnya pilihan inovatif bagi konsumen dan mengurangi kemajuan dalam industri pariwisata. Jadi ada dampak negatif dan positifnya masing-masing lah dalam pasar oligopoli ini sendiri untuk perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ialah kurangnya diferensiasi. Perusahaan dalam pasar oligopoli ini mungkin memiliki kecenderungan untuk menawarkan produk atau layanan yang serupa dengan sedikit perbedaan antara pesaing. Mereka memiliki perbedaan sebagai ciri khas dari perusahaan tersebut. Konsumen kemungkinan akan menghadapi kurangnya diferensiasi dalam penawaran produk dan layanan yang justru dapat mengurangi kepuasan dari konsumen ini sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh terhadap harga dan biaya. Oke. Dalam pasar oligopoli ini sendiri, perusahaan cenderung saling mempengaruhi dalam menentukan harga produk dan layanan. Hal ini dapat mengakibatkan harga yang tinggi bagi konsumen. Selain itu, biaya promosi dan iklan yang tinggi juga dapat mempengaruhi harga yang harus dibayar oleh konsumen tersebut. Meskipun pasar oligopoli memiliki dampak yang mungkin merugikan bagi konsumen, penting untuk dicatat perlu dicatat bahwa industri pariwisata ada berbagai faktor lain juga yang dapat mengaruhi pengalaman konsumen, seperti kualitas tujuan wisata, layanan, dan fasilitas. Selain itu, regulasi pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam mengawasi pasar dan melindungi
melindungi kepentingan konsumen ini sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke cara di mana persaingan harga itu terjadi dalam pasar oligopoli pariwisata ini sendiri. Yang pertama adalah differential pricing atau penentuan harga yang berbeda. Perusahaan dalam pasar monopoli ini dapat menetapkan harga yang mana berbeda untuk produk atau layanan yang serupa. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti musim liburan, kemudian daya tarik atau daya supaya menarik konsumen itu sendiri, kemudian segmen pasar yang ditargetkan. Nah, dengan memperhatikan perbedaan ini, perusahaan berharap dapat menarik pelanggan yang berbeda dengan tujuannya yakni meningkatkan pendapatan mereka. Oke, kemudian kita masuk yang kedua adalah dengan collusion atau kolusi. Apa sih itu kolusi? Nah, dalam beberapa kasus perusahaan oligopoli dapat mencoba untuk bekerja sama secara ilegal, yakni secara resmi ya, untuk menetapkan harga yang tinggi dan membatasi persaingan. Praktik ini melanggar hukum persaingan dan dapat menyebabkan sanksi hukum jika mungkin nanti ketahuan. Namun, mohon maaf, kolusi ini dalam beberapa kasus perusahaan dalam oligopoli. Oke, kemudian kita masuk yang kedua yakni kolusi atau collusion. Dalam beberapa kasus perusahaan dalam oligopoli dapat mencoba untuk bekerja sama secara ilegal untuk menetapkan harga yang tinggi dan membatasi persaingan. Praktik ini melanggar hukum dalam persaingan dan dapat menyebabkan sanksi hukum jika nanti ketahuan karena bersifat ilegal, jadi tidak resmi. Namun kolusi ini sulit untuk dideteksi teman-teman dan dihentikan karena perusahaan dalam oligopoli ini cenderung memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keuntungan mereka, jadi tetap keuntungan bersama. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada price leadership atau kepemimpinan harga, yang mana salah satu perusahaan dalam oligopoli ini sendiri dapat mengambil peran sebagai pemimpin harga secara aktif menentukan harga produk atau layanan. Perusahaan lain dalam industri pariwisata ini kemudian dapat mengikuti perusahaan tersebut. Strategi ini bergantung pada asumsi bahwa perusahaan memimpin memiliki kekuatan pasar yang besar dan kuat, serta mampu mempengaruhi tindakan pesaing. Dan yang terakhir adalah dengan promotion and discount. Oke, pasti sudah tidak asing ya dengan promosi dan diskon ya. Promosi dan diskon ini memang sengaja dilakukan. Meskipun persaingan harga dalam oligopoli mungkin tidak seintensif pada persaingan yang sempurna, perusahaan masih dapat menggunakan promosi dan diskon untuk menarik pelanggan. Strategi ini dapat mencakup penawaran paket liburan, diskon musiman, atau insentif lainnya yang dapat menggerakkan permintaan konsumen. Selain itu penting untuk kita ketahui bahwasanya pasar oligopoli sendiri ini dalam persaingannya sangat kompleks dan terkadang sulit untuk dianalisis secara langsung. Kemudian kita masuk ke regulasi pasar oligopoli, yang mana ada 5 regulasi, mulai dari undang-undang anti monopoli, yakni pemerintah dapat memiliki undang-undang yang melarang praktik-praktik oligopoli yang merugikan persaingan dalam industri pariwisata. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yakni untuk mencegah pembentukan atau pelestarian oligopoli yang dapat mengurangi pilihan konsumen, kemudian meningkatkan harga dan menghambat inovasi seperti yang dampak tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada regulasi pembatasan dan penggabungan akuisisi. Pemerintah dalam hal ini dapat mengatur aturan yang ketat terkait penggabungan dan akuisisi perusahaan dalam industri pariwisata ini, dengan tujuannya yakni mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan beberapa perusahaan besar ini dan memastikan persaingan tersebut haruslah sehat. Kemudian yang ketiga adalah lisensi dan izin operasional. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan lisensi dan izin operasional untuk mengatur akses ke pasar pariwisata, yakni dengan cara memastikan bahwa proses perizinan yang ketat itu sudah diterapkan. Nah, pemerintah dapat mengontrol
jumlah perusahaan yang beroperasi dalam industri pariwisata ini sendiri dan mencegah dominasi oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Kemudian yang keempat ada kebijakan promosi dan diversifikasi. Yang mana kebijakan ini memanglah pemerintah dapat mendorong industri pariwisata dengan memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah untuk ikut serta dalam industri pariwisata ini. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan promosi yang adil untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil yang bersaing dengan perusahaan besar. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan badan pengawas. Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk badan pengawas atau otoritas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi industri pariwisata ini. Badan ini akan memastikan bahwa praktik oligopoli di bidang pariwisata ini dapat dicegah atau dikendalikan dengan efektif dengan melindungi konsumen serta mendorong untuk melakukan inovasi-inovasi dan persaingannya yang sehat. Oke, yang perlu kita catat dalam regulasi pasar oligopoli ini sendiri, regulasi dan kebijakan yang tepat untuk mengatur pasar oligopoli dalam bidang pariwisata dapat bervariasi, tergantung pada keadaan dan kebijakan pemerintah di setiap negara. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan, yang sudah mau untuk belajar bersama sampai akhir. Nah, karena udah sampai di ujung pembelajaran pada hari ini, mungkin teman-teman yang mau terkait PPT pasar oligopoli di bidang pariwisata ini caranya mudah sekali. Teman-teman hanya tinggal subscribe, like, dan komen serta share. Kemudian kirim ke email aku nataliadewi134@gmail.com dan pasti langsung ku kirim ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel YouTube Semangat Kui dan like terutama di video ini dan komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. See you teman-teman semua.